Oke, halo semuanya, apa kabar? Jadi, ini adalah video edukasi analisa trading dengan metode Smart Money Concept atau Inner Secret Trade yang pertama atau episode pertama. Nah, di episode pertama ini, gue ingin menjelaskan apa hubungannya antara dengan Smart Money Concept dengan ICT dan seberapa luas cakupan materi yang akan gue share kepada kalian sepanjang gue akan membuat beberapa episode dari analisa trading ini. Oke, nah, gue akan menjelaskan apa hubungannya ICT dengan Smart Money Concept. Ini adalah pemahaman yang gue tahu, pemahaman yang gue dapat selama gue belajar analisa trading, jadi gue tidak bisa bilang bahwa ini adalah eh, hal yang benar atau hal yang eh, terjadi sebenarnya, tapi gue di sini hanya mau share aja pemahaman tentang dua metode ini yang gue tahu selama gue belajar analisa. Oke, jadi analisa trading yang gue pakai itu adalah Smart Money Concept. Cuman teman-teman juga pasti sudah tahu ada yang namanya Inner Circle Trader yang dibuat oleh Michael. Nah, dari ICT ini menurut gue akhirnya banyak orang yang membuat metode Smart Money Concept. Nah, jadi ICT itu ya di dalam konsepnya itu dia ngomongin tentang smart money gitu. Namun kemungkinan ya orang-orang yang sudah pernah belajar ICT dan menjadi mungkin dia memberikan edukasi atau menjadi mentor, dia menggunakan pemahaman atau satu model entry yang dia kuasai dari metode ICT ini, sehingga membuatlah metode yang namanya menjadi Smart Money Concept. Ya, dan ini banyak. Ada Smart Money Concept A, ada Smart Money Concept B, ada lagi Smart Money Concept C, dan eh, beberapa lainnya. Jadi banyak metode Smart Money Concept yang beredar di, ya kita bisa lihat di Instagram atau di YouTube. Ya, dan yang gua pahami ya itu semuanya berasal dari ICT. Oke, dan sepanjang gue belajar analisa trading, gue mempelajari ada dua analisa SMC yang gue pakai waktu itu, gue pelajari dan gue pakai untuk menjadi model entry gue, yaitu gue kasih nama SMC. Kalau di trader lokal dulu kita pernah buat webinar namanya Smart Money Concept. Dan ada satu yang gue kasih nama dengan Smart Money Concept Plus. Gitu. Jadi ya bisa dibilang kenapa gue kasih nama plus ya karena untuk membedakan antara yang pertama kali gue pelajari, ya habis itu gue share ya via webinar dengan yang gue pelajari berikutnya. Karena ini dua hal yang bisa dibilang lebih dari 50% sama, cuman ada pembedanya sedikit. Gitu. Dan gue melihat bahwa memang ini semuanya mengacu kepada apa? Mengacu kepada ICT. Dan saat ini gue lagi belajar metode ICT-nya langsung, lagi backtest. Ya, jadi gue sambil eh, mencoba untuk bisa menguasai metode ICT ini, gue akan share kepada kalian metode Smart Money Concept yang pernah gue pelajari dan menjadi entry model yang gue pakai ya sampai dengan saat ini. Dan semoga juga bisa eh, berguna atau dipakai oleh kalian semua. Oke, gue akan hapus dulu. Metode Smart Money Concept yang pertama yang akan gue share kepada kalian, ini nanti akan terbagi menjadi beberapa episode. Ya, dan video edukasinya akan gue buat dalam durasi 15 menit. Jadi gue tidak akan membuat video edukasi yang lama sampai 1 jam. Untuk apa? Agar biar kalian bisa ya nontonnya sambil di jalan. Terus kalau misalnya mau ngulang juga enak karena sudah dipecah-pecah menjadi video 15 menit, 15 menit, 15 menit. Kalau misalnya durasinya cukup panjang, nanti eh, seringnya gue pribadi adalah ketika belajar itu nggak langsung tuntas. Jadi pas mau mencari lagi udah sampai mana,
ya, jadi harus dicek-cek lagi gitu. Jadi ini sengaja gue bikin dalam 15 menit ya, dan gue akan membuat 2 kali seminggu ya. Jadi ya karena gue suka nonton Next Carlos ya, dan itu dia jam tayangnya, hari tayangnya adalah Selasa dan Jumat, jadi gue juga akan menayangkan ya di minggu depan ya, episode 2 di hari Selasa dan episode 3 di hari Jumat, begitupun di minggu-minggu berikutnya. Jadi kalau misalnya kalian melihat video baru dari Nes Carlos muncul, artinya video episode terbaru dari gue juga di hari itu muncul. Oke? Nah, di metode SMC akan gue share ini akan ada 7 topik yang akan gue share kepada kalian, dan ini menjadi hal yang gue lihat di dalam market. Apa aja itu? Oke, yang pertama adalah ada namanya market structure. Gue yakin kalian semua sudah pernah belajar tentang market structure. Ya, jadi ya di sini nanti kita akan review. Ya, bagi yang sudah pernah belajar, kita akan review kembali, merefresh kembali, atau bagi yang belum ya kita akan belajar bagaimana caranya membuat market structure. Dan biasanya problemnya di mana. Ya, dan di situ gue akan share segalanya tentang market structure. Karena menurut gue, dengan kita menguasai market structure ini, kita melakukan analisa market structure ini, itu sudah membantu 50% dari analisa kita. Ya, itu menurut gua. Jadi market structure itu sangat penting untuk eh, kita dalam melakukan analisa trading. Jadi kalau kita tidak bisa market structure, yaitu akan apa ya, dalam pengambilan posisi entry kita, kita akan menjadi bias. Nggak jelas kita mau entry buy atau entry sell dan alasannya apa. Tapi kalau misalnya kita paham market structure, ya kita bisa akan dengan mudah untuk menentukan apakah kita mau mengambil posisi buy atau sell. Nah, yang kedua, yang kita akan membahas tentang fair value gap. Apa itu fair value gap? Ya, terus untuk apa kita mengidentifikasi fair value gap? Gimana cara pakainya? Ya, kita akan membahas fair value gap. Kemudian yang ketiga, kita juga akan membahas tentang liquidity. Ya, ini banyak kalau misalnya kalian cek Instagram yang smart money concept menandakan dengan dolar-dolar gitu ya. Itu kalau orang eh, Eropa maybe dengan euro-euro, atau kalau orang Jepang maybe yen gitu ya. Dan ini akan kita ulas, apa sih itu liquidity, ya gunanya apa, dan yang lebih penting adalah cara pakainya gimana waktu kita mau trading. Ya, jadi tidak hanya sekedar konsep. Kemudian kita juga akan membahas tentang Fibonacci, ya, lebih tepatnya tentang OTE. Apa tuh OTE? Ya, kenapa kita harus pakai Fibonacci? Untuk apa? Ya, untuk ya ketika misalnya kita mau mengambil entry buy atau entry sell, kan tadi kita sudah belajar market structure, ya kita akan menentukan apakah kita berada di zona yang sudah kejauhan atau memang di zona yang memang ya kita boleh entry. Jadi kita akan difilter dengan menggunakan OTE. Kemudian yang kita juga akan membahas base. Ya, apa itu base? Ya kita akan bahas nanti. Kemudian adalah doji. Ya, dan yang terakhir adalah konfirmasi entry. Ya, jadi ada 7. Ya, ada 7 topik yang akan kita bahas di eh, video edukasi Smart Money Concept ini. Ya, dan ini adalah 7 hal yang gue lihat di dalam market untuk melakukan analisa. 7 hal yang membuat gue dulu yang awalnya adalah retail trader atau support and resistance trader berganti menjadi smart money trader. Ya, karena gue melihat dengan menggunakan 7 hal ini, buat gue pribadi ya gue lebih clear ketika melihat market. Ya, jadi metode ini bukan berarti metode yang lebih bagus daripada SNR. Ingat, metode apapun yang kalian gunakan, selama itu bisa memberikan kalian profit, itu adalah metode yang bagus. Ya, jadi tidak ada metode buat gue pribadi, ya gue tidak pernah mengatakan bahwa metode A itu kurang bagus, metode B itu tidak bagus, atau metode C itu tidak tepat. Tapi bagi gue adalah
metode apapun selama itu bisa memberikan kalian profit, itu adalah metode yang bagus buat kita. Oke, terus apa lagi yang akan kita bahas? Nah, setelah kita mendapatkan konsep ini, ya kita akan melakukan backtest, ya terus kita juga akan melakukan forecast di minggu ini kira-kira estimasi pergerakan market akan seperti apa. Terus kita evaluasi trading. Jadi yang kalian dapatkan bukan hanya konsep habis itu selesai, ya, tapi terus konsep ini udah didapat nih. Terus gimana di marketnya? Nah, di marketnya juga akan kita buat videonya. Ya, jadi setiap minggu misalnya gue sudah selesai dalam konsep, nah, di minggu-minggu berikutnya gue masih akan tetap melanjutkan edukasi ini, tapi sifatnya berarti sudah ke prakteknya, ya, sudah ke praktikalnya, sudah ke penerapannya dari penggunaan 7 konsep ini atau 7 poin ini. Oke, terus habis itu setelah ini selesai, setelah prakteknya juga akan dikasih dibuatkan videonya, kita akan masuk ke hal yang menurut gue juga hal yang krusial. Karena ini semua, ini adalah dari sisi teknikal. Sedangkan kalau kita trading, kita tidak akan berhasil jika hanya mengandalkan teknikal. Gue yakin dari kalian juga sudah memahami bahwa kalau trading itu tidak hanya mengandalkan teknikal, tapi juga mengandalkan psikologi. Ya, jadi nanti gue akan buatin juga, ya, video edukasi tentang psikologi trading, terus tentang risk management, ya, terus tentang broker, ya, tapi gue lebih spesifik pengen ngebahas tentang akun spread versus akun komisi. Ya, kenapa perlu dibahas ini? Ya, nanti akan gue kasih tunjuk ke kalian bahwa ada biaya yang tidak kelihatan. Oke, terus metode ini nanti akan kita, ya, untuk contohnya mungkin gue akan menggunakan 1 atau 2 pair, tetapi ya metode ini itu pernah, ya, gue coba dan itu running. Kalian mau pakai di USRP, kalian mau pakai di oil, kalian mau pakai di gold, atau misalnya di eh, forex gitu ya. Kalau forex kan berarti mata uang, mau dipakai di GU, EU, ya itu semuanya bisa, ya, dengan menggunakan metode ini. Jadi gue bisa mengatakan bahkan kripto itu juga bisa kita analisa dengan menggunakan metode yang akan gue share ini kepada kalian. Oke, jadi ini cakupan dari video edukasi yang akan gue berikan. Ya, jadi setelah kita menguasai ini, yang gue harapkan ya kalian juga eh, bisa ketika melihat market, ya, bisa mulai dengan mudah melihat kira-kira market mau mengarah kemana, ya, kira-kira market akan menargetkan kemana, ya, terus mau entry-nya nunggu apa dan segala macam. Gue harap ya kalian bisa mulai melihat seperti itu. Oke, jadi itu untuk episode pertama. Gue ingin eh, share aja kepada kalian mengenai cakupan materi dari video edukasi yang akan gue bahas berikutnya. Dan nanti di episode 2 kita akan sudah masuk ke dalam materi tentang market structure. Dan di sini gue tidak akan menggunakan PowerPoint atau segala macam, tapi gue akan menjelaskan langsung di dalam chart. Ya, jadi kita langsung lihat market structure di dalam chart, ya, bagaimana kita melihatnya, bagaimana kita mengidentifikasinya, nanti problemnya biasanya seperti apa, ya. Jadi yang gue share itu adalah yang pernah gue alami. Jadi problem itu adalah problem gue pribadi, ya, atau misalnya problem dari rekan-rekan yang dulu pernah ikut webinar gue, ya mereka juga ada problem, ya nanti gue akan share kepada kalian semua. Oke, jadi itu untuk episode pertama kali ini. Semoga video ini bisa menggugah kalian untuk uh, menonton episode-episode berikutnya, dan semoga kalian juga sehat selalu. Sampai ketemu di episode kedua.